Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, selamat datang kembali di hari kedua MPLS tahun angkatan 2020-2021 yang mana diselenggarakan sangat-sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun Ibu berharap tidak mengurangi arti dan makna dari kegiatan MPLS itu. Sebelum menginjak ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Bapak Firman tadi. Nama Ibu adalah Wiwi Wijayanti. Nanti akan mengampu bahasa Inggris kelas 10, kalau tidak salah kelas 10 bisnis daring dan pemasaran. Baiklah, kita menginjak materi yang pertama mengenai wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala, mungkin di antara kalian sudah mendengar apa yang dimaksud dengan wawasan atau pandangan. Nah, wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara memandang, cara pandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi merupakan tempat lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu tidak boleh menggunakan tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Jadi harus sesuai dengan visi dan misi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita pada hari pertama kemarin. Jadi harus sesuai dengan misi dan visi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Yang berikutnya, mengapa wawasan Wiyata Mandala diperlukan? Nih, karena untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, nyaman selama kegiatan berlangsung, maka sekolah harus punya fungsi, memiliki fungsi. Di antaranya, sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk mengembangkan berbagai nilai, menanamkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya kegiatan atau proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan hal-hal di antaranya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mengembangkan pandangan hidup dan kepribadian. Pandangan hidup dan kepribadian. Yang berikutnya, membangun hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Jadi sekolah memiliki kegiatan-kegiatan untuk membina hal-hal seperti ini. Selain itu, sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan kemampuan berkarya. Jadi sudah ada 4 nih. Pengetahuan, teknologi, kepribadian, membangun hubungan antar manusia dan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan berkarya. Kemudian fungsi sekolah. Fungsi sekolah sebagai tempat masyarakat untuk belajar. Jadi sekolah itu tempat untuk belajar bagi masyarakat, karena memiliki aturan-aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar atau tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang sangat-sangat dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, ya. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah ada guru dan ada siswa, sehingga timbul proses belajar mengajar yang tertib.
Kalau tidak ada guru berarti bukan ciri-ciri sekolah, tidak ada siswa berarti juga bukan ciri-ciri sekolah. Jadi harus ada guru dan siswa sehingga timbul proses belajar mengajar secara tertib. Yang berikutnya, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Jadi masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Berikutnya, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya tentu di sini sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Prinsip-prinsip yang pertama, sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah juga boleh hidup menyendiri. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Jadi tidak boleh ya melepaskan diri. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Jadi memberikan wadah sebagai bekal hidup bagi kalian. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun juga lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberi pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Sekolah sebagai institusi atau lembaga tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Ya, wadahnya sekolah. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Ya, jadi bisa menjadi orang tua, seorang kakak juga bisa. Nah, sehubungan dengan waktu yang sangat terbatas, ini Ibu akan memperkenalkan ruang lingkup yang ada di sekolah, yang mana nanti 7K akan diterapkan dan kalian harus mentaati 7K itu, diantara kebersihan, keindahan, keamanan, dan kalian harus menjaga semuanya itu. Maka Ibu akan tampilkan beberapa profil, diantaranya ini adalah ada taman. Taman ini ada di depan gedung atau di depan ruang bisnis center, semata-mata dibuat untuk membuat kalian nyaman dalam belajar. Di belakang juga ada taman yang bisa kalian manfaatkan sebagai penghijauan, juga bisa. Kalian juga bisa belajar di luar ruangan di sini. Maaf, tadi masih ada yang ketiga, ini susunannya ya. Nih, penggunaan sekolah tadi sudah Ibu sebutkan. Tadi taman dan yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Nah, sekarang ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan juga kita masukkan ke dalam unit-unit. Di antara kita punya unit multimedia dan unit pemasaran. Nih, sekolah harus, penggunaannya, sekolah merupakan tempat yang harus bebas dari rokok bagi semua pihak.
baik itu bagi siswa, bagi guru, dan semua unsur sekolah. Penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tentu yang bertentangan dengan undang-undang. Propaganda politik atau kampanye dilarang di sekolah, ya, sangat-sangat tidak diperbolehkan. Syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah sangat dilarang, tidak diperbolehkan. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif, tidak boleh juga. Lingkungan sekolah yang akan Ibu perkenalkan, mohon maaf tadi sudah ada 2, yaitu taman yang ada di belakang sekolah dan juga di depan sekolah. Nah, ini Ibu akan lanjutkan gedung atau profil SMK 59 Jakarta. Ini tampak dari depan samping. Kemudian ini ada ruang tata usaha, dipakai untuk pengadministrasian kegiatan sekolah. Ini tampak dari depan ruang tata usaha. Berikutnya ruang kepala sekolah, tampak dari depan ruang kepala sekolah. Kemudian ruang wakil kepala sekolah, berikutnya ini bagian dalamnya. Kemudian ada juga ruang guru. Sebenarnya masih banyak yang Ibu sampaikan karena masih ada ruang USIS, ruang UKS, dan juga ruang-ruang studio musik. Namun terbatasnya waktu, maka akan Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.